Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya sedikit akan mengomentari salah satu pandangan Kibin yang mengatakan bahwa jika kita memanggil seorang penceramah seperti halnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian memanggil Gus Abbas Buntet, memanggil Kiai Haji Marzuki Mustamar, atau bahkan kita memanggil Bang Haji Roma Irama untuk ceramah, maka tunggulah hari kiamat tiba. Artinya bahwa keempat orang yang tadi saya sebutkan itu bukan ahli di bidang ceramah. Ini menurut Kibin. Sehingga Kibin tersebut membacakan salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi, jika suatu urusan ini dipegang oleh bukan ahlinya, maka tunggu saja hari kiamat. Artinya apa? Artinya bahwa Mukibin tadi menganggap Kiai Haji Imaduddin, Gus Abbas, kemudian Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan juga Bang Haji Roma Irama, jika kok kita mengundang keempat orang tersebut, maka sama saja kita menjadikan kiamat itu semakin dekat. Berarti dalam kata lain, Kibin menganggap keempat orang tadi adalah orang yang tidak ahli di bidangnya. Karena itu saya tertarik untuk mengomentari dan sekaligus mengkritisi. Namun seperti apa pandangan Mukibin yang kemudian diupload dalam salah satu channel YouTube, nanti cuplikan videonya saya tampilkan. Namun untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya langsung saya tampilkan cuplikan video dari Mukibin tersebut yang durasinya kurang lebih 1 menit. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Ini yang biasa disebut kiai nasab atau bisa disebut dengan kiai nasab kalian. Ini kiai yang biasa disebut macan panggung atau bisa juga disebut kiai kalian. Ini kiai yang mengangkat Kiai Imaduddin menjadi mujaddid. Ini pedangdut yang mendadak jadi dai atau dai kalian lah. Dalam hadis itu disebutkan, idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Ketika sebuah amanah itu kok disia-siakan, maka tunggulah terjadinya kiamat. Kemudian sahabat menanyakan kepada Rasulullah, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Apa yang dimaksud daripada menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ketika sebuah perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Jadi, siapapun yang mengundang kiai ini, maka secara tidak langsung dia adalah orang yang mendorong terjadinya kiamat semakin cepat. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ sangat gamblang Muhibin mengejek seorang kiai yang bernama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani karena telah berani membatalkan nasab Alawi. Kemudian juga Gus Abbas, ini juga Muhibin secara tidak langsung meledek Gus Abbas karena juga telah membatalkan nasab Alawi. Kemudian Kiai Haji Marzuki Mustamar, ini juga Muhibin meledek kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar karena ikut terlibat dalam pembatalan nasab Alawi. Dan yang terakhir
Mukibin juga meledek Bang Haji Rhoma Irama yang notabene adalah seorang pemusik. Maka ketika kita mengundang keempat orang tersebut, sama saja kiamat itu justru akan semakin dekat karena dianggap keempat orang tersebut bukan ahlinya. Ini Muhyiddin ini kacau, menurut saya kacau. Jadi hadis idza dhuyiatil amanatu fangtadiri sa'ah qala kaifa idza ya Rasulullah qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah, yang artinya jika amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Kemudian dia Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu? Beliau menjawab, jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Jadi hadis ini ketika kemudian dijadikan sebagai dalil untuk keempat ulama, ya. Saya sebut ulama. Ya walaupun Bang Haji Rhoma Irama itu adalah pemusik, tapi ya kita jangan meremehkan. Bang Haji Rhoma Irama juga ngaji loh. Jangan dikira Bang Haji Rhoma Irama itu hanya pandai bermusik saja. Terkadang kita itu terlalu mudah meremehkan orang lain karena melihat profesi seseorang. Secara profesi Bang Haji Rhoma Irama ya pemusik. Tetapi bukan berarti Bang Haji Rhoma Irama itu tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar ilmu agama. Sehingga apa salahnya ketika kemudian Bang Haji Rhoma Irama dalam sesekali dipanggil untuk ceramah membahas masalah agama. Bang Haji Rhoma Irama bisa buktinya ya biasa ceramah dan membacakan ayat Al-Quran dengan bacaan yang fasih, kemudian pemahamannya juga baik. Jadi nggak masalah. Kemudian ketika kita mengundang Kiai Haji Marzuki Mustamar, itu kiai loh, tingkatnya sudah nasional, dan soal keilmuan ini tidak perlu diragukan lagi. Wong beliau punya pondok pesantren. Lantas apa pandangan Mukibin ini sehingga menganggap bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar ini orang yang bukan pada ahlinya? Kemudian yang ketiga Gus Abbas Buntet, pimpinan PWILS Pusat. Ini juga punya pondok pesantren dan itu adalah cucu dari pahlawan yang dulu ikut berjuang membela NKRI. Sehingga Gus Abbas ini juga alim, paham ilmu agama, orang punya pesantren. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai pelopor pertama yang mengkaji, yang meneliti apakah nasab Ba'alawi ini adalah nasab yang benar-benar sebagai keturunan Rasulullah atau bukan. Kemudian disebut sebagai orang yang bukan pada ahlinya. Ini maksud Mukibin ini gimana? Apakah letak poinnya itu soal nasab? Jika soal nasab, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Marzuki Mustamar, kemudian Gus Abbas, kemudian Bang Haji Rhoma Irama, ini dalam bersuara tidak asal. Beliau-beliau ini sudah meneliti dulu, sudah mengkaji, baik dari kitab nasab, baik dari sejarah, baik dari sepak terjang Ba'alawi. Sehingga ketika kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani publikasikan hasil penelitiannya dan di situ disimpulkan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, itu bukan sentimen semata. Jadi jangan dinilai bahwa Kiai Haji Imaduddin itu sentimen sehingga membatalkan nasab Ba'alawi. Tidak. Itu adalah kajian ilmiah. Dan sebagai seorang muslim, ini punya hak yang sama sebenarnya untuk menjaga kesucian nasab Rasulullah. Seharusnya Kibin ini sebelum bersuara, ini mbok ya ikut mengkaji, ikut meneliti sehingga tahu persis apakah nasab Ba'alawi itu benar-benar keturunan Rasulullah atau bukan sih? Seharusnya netral dulu mengkaji, meneliti, ditinjau dari sisi sejarah, kemudian membuka kitab-kitab nasab, dan jangan lupa membuka kitab-kitab Khurafat Ba'alawi. Maka Kibin akan menemukan jawabannya. Sayangnya, ini rata-rata Kibin ini condong
artinya sudah kadung cinta kepada Kabib Ba'alawi, sehingga ketika Ba'alawi dibatalkan nasabnya dan dikatakan bukan keturunan Rasulullah, ini Kibin marah tanpa dasar. Ya, setelah marah tanpa dasar, Kibin ngata-ngatain orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Orang yang ahli ilmu agama disebut tidak ahli agama. Ya, saya yakin si Kibin yang ada dalam video tadi, kalau diuji kemampuannya dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, diuji kemampuan dengan Gus Abbas, dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, dengan Bang Haji Roma Irama, saya yakin belum ada apa-apanya. Tetapi berani bersuara bahwa kalau kita memanggil atau mengundang ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman, kemudian Gus Abbas, kemudian Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan Bang Haji Roma Irama, maka tunggu saja datang hari kiamat, katanya. Karena dianggap itu bukan ahlinya. Lalu memang keempat orang itu adalah orang yang sudah terbiasa dipanggil ceramah. Dan memang ahli loh dalam ilmu agama. Apa yang mau kita pungkiri lagi? Apakah hanya karena pandangan berbeda Anda mendukung Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, dan keempat orang tadi adalah orang yang membatalkan nasab Ba'alawi, sehingga karena beda pandangan Anda ngata-ngatain keempat orang tersebut orang yang tidak ahli ilmu agama? Ya, ini kan salahnya di situ. Anda harus sportif. Ini adalah kajian-kajian ilmiah, bukan soal sentimen. Jadi nasab Rasulullah itu semua muslim punya hak yang sama untuk menjaga. Jangan sampai orang yang bukan keturunan Rasulullah kemudian ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Tentu orang yang bukan keturunan Rasulullah sampai berani mengaku keturunan Rasulullah ya punya tujuan buruk. Di antaranya adalah untuk mencari kehormatan, untuk mencari kebahagiaan dunia. Karena di Indonesia ini adalah lahan yang empuk untuk Kabib-Kabib Ba'alawi. Di Indonesia dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah maka akan dimuliakan. Beda di negara-negara lain. Wong Kabib di negara Yaman sendiri ini tidak dianggap mulia, sama saja. Hanya di Indonesia yang diistimewakan. Karena itu mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah karena sudah melihat bahwa di Indonesia adalah orang yang sangat menghormati keturunan Rasulullah. Kalau Anda memakai hadis tadi, seharusnya ini tepatnya sasarannya itu ya untuk para habib. Kenapa? Ya karena para habib ini tidak mumpuni dalam ilmu agama, tetapi ngotot pengen disebut sebagai orang yang ahli agama. Buktinya mereka biasa ceramah, pengen diundang ceramah kemana-mana. Kita bisa lihat Bahar Smith, baca kitab saja kebalik kan, dari kiri ke kanan. Seharusnya hadis ini tepatnya untuk Bahar Smith. Atau Kabib Bocil Tabab Yaba. Ya, ilmu agama nggak punya, tapi petentang-petentang di atas podium ceramah membacakan ayat ngawur-ngawuran. Seharusnya hadis ini juga cocoknya untuk Habib Bocil yang membaca Tabab Yaba. Atau hadis ini cocok untuk seorang yang punya gelar sufi dunia, yang seringkali dalam setiap ceramahnya ini membawakan baik ayat Al-Quran ataupun hadis seringkali salah. Itu cocoknya untuk klan Ba'alawi itu sendiri. Nah, ketika sebuah urusan dipegang oleh bukan ahlinya, maka tunggu saja kiamat tiba. Ya, kalau kita masih tetap memanggil ceramah-ceramah kabib-kabib yang nol ilmu, itu kan berarti kita menyerahkan urusan yang bukan pada ahlinya. Ya, tunggu saja kehancurannya. Karena itu kita harus jeli, kita harus teliti. Jangan kemudian yang alim kita katakan tidak alim hanya karena berseberangan pandangan. Tetapi yang tidak alim hanya karena Anda membelanya, maka Anda akan agung-agungkan, Anda elu-elukan.
Anda habib-habibkan, padahal ilmunya nol. Untuk Kipin, sebelum berkomentar dan sebelum condong, saya harus ke pihak yang mana? Apakah saya harus ke pihak Habib atau saya harus ke pihak yang pro dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Tinggalkan sikap condongnya dulu, netral dulu, tapi telitilah dua-duanya. Maka nanti Kipin akan menemukan jawaban yang sesuai. Kalau sudah didasari rasa condong dulu, ya sampai kapanpun Anda akan tetap di situ. Kalau Anda masih condong dengan Habib Ba'alawi sebagai Dzurriyyah Rasulullah, maka Anda akan tetap tidak terima ketika melihat orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Tetapi kalau jiwa Anda netral, tapi sambil teliti dua-duanya, baru Anda akan menemukan jawabannya. Dan Kipin ini jika memang bisa membaca kitab, tolong dikaji itu, kitab nasab. Kemudian kitab-kitab khurafat, ratusan loh kitab-kitab khurafat Ba'alawi yang ketika kita mengkajinya, kita akan geleng-geleng kepala. Banyak ajaran-ajaran sesat serta menyimpang dalam kitab-kitab Ba'alawi tersebut. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa narasi Kipin yang mengatakan bahwa jangan ngundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, jangan ngundang Gus Abbas Buntet untuk ceramah, jangan ngundang Kiai Haji Marzuki Mustamar untuk ceramah, jangan ngundang Bang Haji Roma Irama untuk ceramah. Kalau kok maksa ngundang, ya tunggu saja kiamat tiba. Itu kata Kipin. Itu adalah narasi yang sesat dan menyesatkan. Toh nyatanya keempat orang tersebut adalah orang yang paham ilmu agama. Ketika diundang ceramah untuk bicara soal agama, ya memang ahlinya. Ya salahnya di mana? Jadi hadis itu sasarannya bukan keempat orang tersebut, tetapi hadis yang Anda bacakan itu sasarannya untuk para habib itu sendiri. Tidak ahli di bidang agama, tapi pura-pura ahli di bidang agama. Sehingga apa? Ya sehingga banyak menyesatkan umat. Itu loh. Saya kira cukup komentar saya terhadap Kipin tadi. Semoga Kipin segera waras dan segera cerdas. Dengan begitu Kipin akan meneliti serta mengkaji sejauh mana nasab Ba'alawi, apakah nasab Ba'alawi itu sebenarnya tersambung atau tidak. Nanti akan ditemukan jawabannya. Kalau tidak mau meneliti, ya tinggal beli saja buku-buku Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau kitab-kitab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Atau jika pengen tahu ajaran-ajaran sesatnya Ba'alawi, beli saja buku milik Gus Ayis Jazuli dan juga KRT Nur Ihya. Itu buku yang membongkar ajaran khurafat Ba'alawi. Maka Anda akan menemukan jawabannya. Habib itu seperti apa sih? Ajarannya seperti apa sih? Ya kalau teliti saja tidak, banyak mengkaji saja tidak, tapi sudah condong duluan dan membela. Nah ini yang tidak dibenarkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.